Islam itu kan kalau dalam pengertian saya kan sangat luas. Tidak mengerti, tidak hanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama mengerti, tidak hanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama. Kalau menurut saya semua pengertian agama mengatakan apa hanya Islam. Tunggu dulu, Islam itu artinya apa dulu? Islam itu adalah kepasrahan. Bukan hanya Islam katanya ya. Jadi, Islam itu bukan hanya mereka yang di KTP-nya Islam gitu. Karena itu kan cuma nama ya. Kalau menurut saya, karena itu mari deh kita lebih meluaskan ya paradigma kita. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya. Kalau saya sih semua orang yang mengalukan itu udahlah, itu urusan Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya ya beragama bukan semata-mata untuk sorga, karena kita nggak tahu sorga itu seperti apa ya, gambarannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan membahas kali ini sebuah video dari seorang profesor. Seorang ibu ini yang menyandang gelar guru besar, tetapi pemikirannya sedikit berbahaya, teman-teman ya. Dan tentunya pemikiran yang seperti ini dapat merusak akidah umat Islam, teman-teman. Coba kita lihat berikut ini, teman-teman. Bu, saya mau membahas tentang keselamatan sedikit. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu, dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu atau gimana? Islam itu kan kalau dalam pengertian saya kan sangat luas. Tidak mengerti, tidak hanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama mengerti, tidak hanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama yang mengedepankan mengedepankan hati nurani. Jadi kalau dalam Islam tidak katakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu kan percaya pada Tuhan kan? Nah, semua orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dan kamu berbuat baik. That's it. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Di sini kita potong sebentar, teman-teman. Bang Samuel tadi di awal bertanya kepada guru besar ini, teman-teman ya, seorang profesor ini bertanya terkait dengan keselamatan di dalam agama Islam ya. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan tema keselamatan dalam agama Islam. Bagaimana menurut guru besar ini? Ternyata menurut guru besar ini, teman-teman, katanya ada agama Islam yang tidak dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Tentu ini sangat keliru dan sedikit berbahaya, teman-teman. Karena ini bakalan bisa merusak akidah kita, akidah umat Islam. Karena kita sudah mengetahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, memang kita akui bahwa sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi-nabi itu mereka semua adalah beragama Islam. Akan tetapi perlu kita garis bawahi di sini, teman-teman, bahwa agama Islam itu benar-benar nyata, benar-benar mutlak dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Maka di sini hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu itu otomatis terhapus oleh agama Islam. Semua hukum mengikuti kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya terkait dengan masalah keselamatan ini juga, teman-teman. Coba kita dengarkan dulu. Jadi kalau menurut saya semua pengertian agama mengatakan apa hanya Islam. Tunggu dulu, Islam itu artinya apa dulu? Islam itu adalah kepasrahan. Bukan hanya Islam katanya ya. Jadi Islam itu bukan hanya mereka yang di KTP-nya Islam gitu. Karena itu kan cuma nama ya. Kalau menurut saya, karena itu mari deh kita lebih meluaskan ya paradigma kita, sehingga kita tuh nggak sempit gitu memahami Islam itu hanya umat. Itu Islam pun juga banyak loh, banyak sekte-sektenya, banyak aliran-alirannya. Karena itu kalau saya, jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Kamu melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga, untuk keselamatan itu sendiri ya. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga, untuk keselamatan itu sendiri ya. Jadi dengan 3 syarat ini itu menjadi syarat utama bisa menjamin seseorang itu selamat sampai surga, teman-teman, kata guru besar ini.
Tentunya di sini kita sedikit kritisi teman-teman. Meskipun ibu ini seorang guru besar teman-teman, kita tetap mengkritisinya karena ucapan ibu ini saya nilai ada sedikit nilai-nilai propaganda yang menyesatkan seperti itu teman-teman. Karena bagi beliau tadi siapapun yang mengakui adanya Tuhan maka dia akan menuju keselamatan. Artinya di sini dia mau mengatakan bahwa semua agama itu kan mengakui adanya Tuhan. Baik itu agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lainnya, maka semua mereka akan menuju keselamatan. Nah, kita garis bawahi teman-teman, pertanyaan di awal yang disampaikan oleh Samuel tadi adalah keselamatan menurut pandangan Islam, bukan menurut pandangan semua agama. Maka tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, keselamatan menurut pandangan Islam, kita mengambil dalil daripada dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini sangat jelas bagi kita teman-teman, mengatakan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tentu itu akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mencari agama selain agama Islam, otomatis ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menguatkan di dalam ayat ini teman-teman, yaitu ujung ayatnya mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat kelak mereka yang menganut di luar agama Islam itu akan mendapatkan kerugian yang besar sekali teman-teman. Ayat ini juga ditekankan ataupun dikuatkan kembali di dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam teman-teman. Tetapi yang disayangkan di sini pernyataan daripada guru besar ini sedikit mengarah kepada paham-paham liberalisme teman-teman. Karena kita ketahui paham liberalisme ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Sebab paham liberalisme ini sangat mendewakan akal pikiran teman-teman. Maka sebab itu pernyataan dari ibu ini sangat keliru sekali teman-teman. Bu, ya? Iya, betul. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja Luar satu biasa. sama lain. Nggak mesti. Kenapa seorang harus rebut-rebutan penganut agama? Lu masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Kalau saya sih semua orang yang mengalukan itu, udahlah. Itu urusan Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya ya beragama bukan semata-mata untuk sorga. Karena kita nggak tahu sorga itu seperti apa ya. Gambarannya seperti apa. Kalau saya beragama itu saya lebih, kalau saya disuruh memilih ketimbang masuk sorga, saya lebih suka memilih sang pencipta sorga dong. Yes. Astagfirullahaladzim. Kata beliau ini tidak mesti beragama Islam untuk mendapatkan keselamatan menuju surga itu teman-teman. Sangat keliru sekali, dan ini wajib kita waspada atas susupan-susupan paham-paham yang liberalisme teman-teman yang akan merusak akidah kita bersama. Cukup aneh memang teman-teman ketika ada seseorang yang sudah menyandang guru besar, gelar guru besar, tetapi pemahamannya terkait dengan keselamatan di dalam pandangan Islam itu sangat sedikit dan sangat minim sekali teman-teman. Karena kita ketahui bersama kecanggihan teknologi sekarang ini, ChatGPT aja mengakui terkait dengan kebenaran agama Islam. Bahkan ketika ditanya kepada ChatGPT ini, dia mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang benar, dan kalau seandainya ChatGPT itu adalah seorang manusia, maka tentunya dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat teman-teman. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes, Do you think Jesus is a god or a prophet? prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes, Do you think the Bible is the word of God? partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes, Does this mean you would pick Islam over Christianity? yes, Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes, My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? Jikalau guru besar tadi mengatakan tidak harus mesti beragama Islam untuk mendapatkan keselamatan menuju surga, tentunya ini sangat keliru sekali teman-teman. Wajib kita waspada, dan kita tetap ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah bahwa sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kupersembahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Maka sebab itu aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari teman-teman kita menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, keimanan kita. Semoga kita nantinya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.